Kalau orang yang betul-betul paham, dia sembahyang bukan sekira selamat. Memang Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita, tapi justru kita yang membutuhkan Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Sifat yang kelima yaitu qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Semalam mukhalafatuhu bil hawadis, artinya berbeda Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala yang baru atau segala makhluknya. Maka mustahil sama Allah Subhanahu wa ta'ala itu bagi makhluknya atau yang baru. Di dalam perbedaan tadi ada tiga yang harus kita pahami. Pertama, Allah itu berbeda di masalah zatnya atau wujudnya Allah daripada makhluknya. Yang kedua, berbeda Allah itu di masalah sifatnya Allah daripada makhluk atau sifatnya makhluk. Yang ketiga, berbeda Allah itu di masalah perbuatannya daripada perbuatan makhluk. Dan selanjutnya sifat yang kelima yang wajib bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu wajib Tuhan itu bersifat qiyamuhu ta'ala bi nafsihi. Artinya berdiri bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan sendirinya. Maksud dengan berdiri di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala itu mampu dengan sendirinya. Itu pertama. Yang kedua, memiliki Allah itu dengan sendirinya. Maksud sendirinya di sini tanpa dibantu siapapun atau apapun. Maka mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada berdiri dengan sendirinya. Maksudnya tidak ada kemampuan dan tidak ada memiliki dengan sendirinya atau berhajat kepada siapapun dan apapun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu betul-betul yang dikatakan bersifat mampu dan memiliki. Lalu dalam kemampuan Allah ini yang dapat kita rasakan, yang dapat kita lihat, yang nampak pada segala makhluk, ada dua yang secara garis besar. Yang pertama, mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadikan segala sesuatu atau segala alam semesta dengan sendirinya, artinya wahdahu la syarika lahu. Itu pertama, secara garis besar di dalam kemampuan Tuhan. Yang kedua, mampunya Allah Subhanahu wa ta'ala tadi melamakan atau memelihara apa-apa yang Allah sudah ciptakan. Contohnya kayak alam semesta, dulunya nggak ada, lalu diadakan Tuhan. Nah, setelah diadakan Tuhan, dilamakan si bumi tadi. Nah, itu semua adalah kemampuan dari Allah, tanpa dibantu dan tanpa ada teman untuk menciptakan alam semesta tadi. Jadi murni Allah itulah yang memperbuatnya atau menciptakannya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kaya daripada sekalian alam. Maksud maha kaya tadi, ia menunjukkan sifat Allah tadi maha mampu dan memiliki. Nah, orang yang memiliki kemampuan dan sifat mampu dan memiliki tadi, bila ada orang seperti itu, maka disebutlah orang tadi itu maha kaya.
Kalau Allah itu maha kaya daripada alam semesta, artinya seluruh makhluknya, seluruh alam semesta itu berhajat kepada Allah. Maka hendaklah bagi setiap orang mukmin yang bertauhid bahwa ia menyatakan hajatnya dan fakirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bila sudah nih kita yakin bahwa Allah tadi itu mampu dan memiliki, itu menunjukkan bahwa Allah itu maha kaya. Orang yang maha kaya itu berarti selain dari Tuhan itu seluruhnya berhajat kepada Dia. Seluruhnya berhajat kepada Allah. Dan Allah tidak berhajat kepada ciptaannya. Lalu setiap yang diciptakan Tuhan tadi, beliau tidak mengambil manfaat sedikit pun. Jadi misal apa-apa yang diciptakan Tuhan, contoh misal sembahyang, adanya iman, adanya Islam, itu semua adalah ciptaan dari Allah. Dan Allah setiap menciptakan alam semesta tadi tidak berhajat kepada ciptaannya tersebut. Artinya yang berhajat itu kita, bukan Tuhan. Ibaratnya yang hadir di sini nih, beragama Islam, beriman, beribadah. Misal beribadah. Bilang Tuhan, andai kata kalian tidak beribadah juga sama aku tak perlu juga. Tetap ya aku kaya dong. Tetap ya aku juga Tuhan. Kenapa jadi begitu? Karena Allah tadi memang betul-betul la ghaniyun 'anil 'alamin. Kenapa jadi demikian? Karena Allah itu mampu menciptakan dan memiliki apa-apa yang Dia ciptakan. Wajib kita yakini. Nah, jadi dulu kalau begitu tidak usah sembahyang. Ya Allah tidak perlu juga. Memang Allah tidak perlu, tapi kita yang perlu. Jadi kalau sembahyang tadi, kalau Allah tidak perlu dengan sembahyang kita, berarti kita yang perlu. Kenapa jadi kita perlu? Karena kita ini ciptaan Allah. Karena kita ini makhluknya Allah. Setiap makhluk selalu berhajat kepada Sang Penciptanya. Jangan terbalik. Tuhan ini yang berhajat sama aku. Ya kebanyakan kita tuh matur sama Tuhan. Minta aja mau matur Tuhan, kan terbalik. Aturannya kita yang diatur oleh Tuhan. Disuruh sembahyang kita. Disuruh berdoa kita. Disuruh usaha kita. Nah, tetapi dalam waktu melaksanakan berdoanya tadi, berusaha, bersembahyang, itu semua tetap kita yakini apa yang kita lakukan ini tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu misalkan orang tadi dalam sembahyang diterima oleh Allah, masuk kita ke dalam surga gara-gara ibadah kita. Ternyata menurut pandangan tauhid itu semua semata-mata karena rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ibadah kita. Kenapa kalau dikatakan karena ibadah tadi, berarti seolah-olah Allah itu berhajat dengan sesembahan kita. Nah, ternyata Allah itu tidak berhajat kepada sesembahan kita, yaitu seperti sujud. Kalau masih berhajat Tuhan kepada sesembahan kita, berarti Allah itu tidak bisa dikatakan Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Lalu berapa jadi sampai kita beribadah? Nah, jadi beribadah ini semata-mata karena perintah dari Allah. Bukan beribadah tadi untuk sekira selamat daripada akhirat. Yang menyelamatkan kita dari akhirat itu tidak lain memang itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinannya, yakinlah kita apabila selamat itu murni dari pertolongan Allah, bukan karena ibadah kita. Tapi jangan lepas ibadah, tetap kita lakukan ibadah. Kenapa? Karena kita ini sesungguhnya Tuhan. Ya kalau orang sesungguhnya itu selalu patuh dengan perbuatannya.
Nah, kalau orang yang tak patuh dengan perbuatannya, berarti menunjukkan kesombongan itu ada di dirinya. Ya, orang haji ilmu sepupu tuh bilang Tuhan sembahyang, bilangnya kan Tuhan gak berharap juga dengan sembahyangku, jadi tidak perlu aku disembahyang. Artinya tidak ada manfaat juga bagi Tuhan dalam aku menyembah kepada Tuhan. Bilang orang yang belajar itu tersesat. Kalau orang yang betul-betul paham, dia sembahyang bukan sekira selamat. Memang Tuhan tidak membutuhkan ibadah kita, tapi justru kita yang membutuhkan Tuhan. Justru kita yang berhajat kepada Tuhan. Dengan cara apa kita bukti kita ini berhajat kepada Tuhan? Dengan cara kita menuruti apa segala perintah dari Allah. Nah, yang betul-betul paham, keyakinannya benar, syariatnya pun dijalankan. Jadi harus berkesesuaian antara syariat dengan hakikat. Nah, ada orang melaksanakan perintah Tuhan, dia beranggapan seolah-olah ibadahnya ini dibutuhkan Tuhan. Nah, itu salah. Jadi bilangnya kalau aku ini beribadah, sekira ibadahku inilah yang bakal menjadi aku selamat. Ini meyakini ibadahnya yang menyebabkan dia selamat. Sedangkan punya keyakinan ahli sunnah wal jamaah, selamatnya kita ini murni Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, bukan ibadah. Ya itu akhirnya gara-gara orang punya keyakinan gara-gara ibadah dia itu selamat, bukan karena Allah. Bila melihat orang dalam ibadah disangka-sangka, dihina, ya kan? Nah, jadi yang benar itu bagaimana? Yang benar itu beribadahlah kita semata-mata menjunjung perintah Allah. Adapun masalah Tuhannya tidak berhajat kepada ibadah kita. Justru kita yang berhajat kepada Allah. Maka apabila orang sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang benar-benar Dia Mu'ala binafsi, hendaklah setiap orang mukmin tadi yang sudah meyakini atau sudah bertauhid bahwa ia menyatakan hajatnya. Menyatakan hajatnya ini maksudnya melaporkan segala hajatnya. Jadi disuruh bagi orang yang sudah yakin kepada Allah, Allah lah yang mampu, Allah lah yang memiliki, apapun kejadian yang ada terjadi di diri kita, maka pertama-tama yang kita laporkan itu ialah kepada Allah. Kenapa? Hanya Allah yang mampu, yang mengurus kita ini. Misal, nggak berduit, misalkan lapor ke Tuhan, ya Allah, belum dapat duit. Jangan dulu lapor ke makhluk. Soalnya kalau dia melapor ke makhluk, dia kata kawan juga bentuk. Apalagi melapor sama orang yang susah, ya kan? Melapor nih kebutuhan hidup, misalnya urusan duit, melapor sama orang yang pas dapat duit. Dan yang dapat duit, yang ketukangan, bisa gawian. Aku pun juga kepikiran itu juga. Ikan datang sih melapor-lapor sama aku. Nah, salah kita. Makanya kalau orang yang beriman yang sudah bertauhid itu setiap segala sesuatu dia pasti melapor kepada Allah. Itu adabnya kita. Dan melapor ke fakirannya kita, disuruh juga kita bahwa aku ini memang betul-betul fakir. Maksud fakir di sini apa? Iya, berhajat kepada Tuhan. Nah, dalam masalah ini, dalam lapor-melapor ini, ulama itu bahkan Nabi tata caranya mengajari kita ada dua cara dalam masalah melapor. Yang pertama dengan berdoa. Jadi kalau orang berdoa itu menunjukkan bahwa dia itu melapor kepada Tuhan, menunjukkan bahwa dia itu berhajat kepada Tuhan. Nah, caranya salah satunya ialah dengan berdoa. Nah, berdoa ini ada adab-adabnya, tidak sembarangan kita berdoa. Di antara adabnya harus dibacakan basmalah. Disebutkan di situ alhamdulillah, disebutkan lagi baca sholawat. Nah, baru apa yang kita minta. Jadi alhamdulillah, bismillah, sholawat. Sholawatnya terserah aja,
sholatnya apa? Kayak bikin selawat. Nah baru baca doa apa yang kita hajatkan. Ditutup dengan selawat tadi. Nah itu lebih bagus di antara adab orang yang berdoa. Jadi biasakan dalam keseharian kita tuh harus ada yang namanya doa. Kalau kita tidak berdoa kepada Allah, berarti sama saja kita itu tidak menganggap bahwa kita ini tidak berhajat kepada Tuhan. Jadi kalau orang berdoa itu menunjukkan kefakiran kita, menunjukkan hajatnya kita kepada Allah. Justru orang yang tidak berdoa itu justru dikatakan orang yang sombong. Jadi kalau orang tuh banyak suka berdoa, sedikit-sedikit berdoa, sedikit-sedikit berdoa. Nah ini menunjukkan rasa fakirnya dia, rasa berhajatnya dia kepada Allah. Orang yang seperti ini dihukumkan bagi Allah, di sisi Allah inilah yang disebut dengan orang kaya. Artinya sebaliknya tuh, bila orang yang tak suka berdoa, yang suka tidak minta kepada Allah, dihukumkan bagi Allah, artinya di sisi Allah orang tersebut ialah orang yang sombong. Jadi kalau orang yang suka berdoa itu di sisi Allah itulah yang namanya orang yang kaya. Yang kedua, kata cara kita melapor kepada Allah itu dengan berwirid. Dan orang berwirid ini lebih hebat daripada orang berdoa. Apa itu wirid? Wirid itu satu amalia yang mana amalia itu ada hitungannya, jamnya ada, dan istiqomah orang dari membacanya. Nah, kalau orang itu wirid, itu juga bagian daripada laporan kita kepada Allah. Ini lebih dahsyat daripada orang yang berdoa. Makanya kita itu, guru-guru kita itu, setiap guru-guru kita terdahulu itu setiap murid-muridnya pasti dikasih yang namanya wiridan. Jadi wiridan itu terserah aja, ya satu tergantung gurunya. Ada orang disuruh membaca sholawat sehari 10, pagi 10, malam 10. Ada yang 100, ada yang 1000, macam-macam. Tergantung melihat kondisi dosis si murid-muridnya. Nah, alhamdulillah kita di sini di Tanjung Selong ini banyak menjadikan yang istiqomah. Seminggu sekali kita membaca maulid itu bagian daripada wiridan. Nah, orang yang istiqomah dalam beramal wirid tadi di sisi Allah itu lebih dikhususkan dibandingkan orang yang hanya sekedar berdoa. Dia lebih hebat orang yang wirid itu. Ada lagi wiridan yang disebut Rabiul Haddad. Ada lagi wiridan Rabiul Atas. Nah, bila mana kita sampai bisa istiqomahkan itu waktunya tertentu, maka ini pun bagian daripada laporan kita kepada Tuhan. Ini orang kaya berarti di sisi Tuhan. Itu kan kita ini suka bandingkannya kayanya itu di sisi manusia. Ya kesalah ke Tuhan tadi. Ke Tuhan sama manusia, orang disuruh Tuhan sama Allah ini sama manusia ke Tuhan. Ya tadi begitu penilaian manusia susah, sakit hati, lalu berupaya mencari dunia sebanyak-banyaknya. Padahal mau mengiyakan sekira manusia dibucap dasar kaya itu aja yang dicarinya. Iya, perlu malam-malaman itu dicari duit. Mulai pagi keluar jam 8 sampai jam 5 subuh baru datang Tuhan. Duit aja dicari. Apa ujungnya? Sekira dibilang orang kaya. Maka yang menilai ini yang manusia. Nah jadi bilang beliau, maka Habibullah Malik Usman ini berupayalah kita selalu melapor kepada Allah. Kalau orang yang biasanya melapor kepada Allah, maka orang disebut orang yang kaya di sisi Allah. Nah cara melapor ada dua. Yang pertama dengan berdoa. Yang kedua dengan cara berwirid. Jadi wiridan itu harus ada, kita dalam sehari itu harus ada. Jangan sampai dada. Mau misalkan mengamalkan sholawat sehari 10, apa ya beri istiqomah. Atau wiridnya kita carikan waktu membaca Quran. Membaca Quran sehari itu paling tidak
Terus kebanyakan 5 ayat aja tapi rutin. Aku pokoknya habis sembahyang zuhur atau habis maghrib aku pokoknya harus baca Quran 5 ayat. Besok maghrib ada lagi 5 ayat. Istiqomah orang tadi, maka disebutlah amal yang tadi menjadi wiridan. Nah, bila sudah jadi wiridan, ini orangnya lebih khusus dibandingkan orang yang hanya sekedar berdoa kepada Allah. Laporannya lebih bagus dibandingkan orang yang berdoa. Nah, bila kita mengerjakan itu istiqomah, maka sebutannya di sisi Allah Subhanahu wa taala orang yang kaya di sisi Allah. Itu pengabulan bisa doanya, apa yang diucapnya itu pengabulan orang tersebut gara-gara memiliki wiridan. Teman sibuk mulai, udah sibuk, makanya dirubah sibuknya, sibuk wirid aja lagi sudah. Nah, selanjutnya sifat wahdanya. Jadi qiyamul alamin nafsi tadi, Allah itu tidak berhajat kepada makhluknya. Maksudnya tidak berhajat, Allah lah yang mampu dan memiliki apa-apa yang Dia ciptakan. Sebaliknya makhluk justru yang berhajat kepada Allah. Adabnya banyak-banyak berdoa. Dalam berdoa itu menunjukkan kita melapor kepada Allah, dan yang lebih bagus lagi ialah memiliki wiridan. Nah, wiridan itu lebih dahsyat daripada orang yang berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan berkat kita membaca maulid Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita dalam beramal ibadah dan menjadikan wiridan kita sampai ke nanti. Amin. وحول أحوالنا إلى أحسن حال يا كبير يا متعال. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.